Mau cek share screen lagi? Udah cukup ya, oke. Iya, Kak.
Oke, Bapak Ibu, kita mulai aja ya webinar kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali pada Ibu pada malam hari ini. 21 Bapak Ibu, hari ini kita membahas buku yang berjudul Berbudaya dengan Keabsahan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf tadi saya terkendala ya keluar dari Zoom. Suara saya sudah Masih Oke, Bapak putus-putus, Kak. masih putus-putus ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana, Kak? Suaranya udah jelas belum ya? Nah, ini aman, Kak. Jelas. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya izin off cam ya Bu, Bapak Ibu, karena mungkin jaringan atau koneksinya tidak stabil pada malam hari ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali kepada Bapak Ibu anggota webinar Intip Diri pada malam hari ini, Jumat 20 September 2024. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kita telah bersama dengan narasumber kita atau pemateri kita yang nantinya kita akan mereview buku bersama-sama. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, yang tentunya malam hari ini kita sudah bersama pemateri kita yaitu Kak Rodatul Jana SE AWP. Nah,
Kak Rodatul Jana ini memiliki pengalaman sebagai marketing communication di PT Penta Inti Edukasi Jakarta pada bulan Juli hingga sekarang ini. Kemudian Kak Rodatul Jana ini juga berpengalaman ya sebagai staf kapital di salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin share screen-nya sedikit terganggu. Pada malam hari ini juga, Kak Rodatul Jana ini memiliki beberapa pengalaman lain seperti internship di Bank Cimba Niaga Syariah Jakarta pada bulan Februari sampai bulan Mei tahun 2020. Kemudian Kak Rodatul Jana ini ya Bapak Ibu sebelumnya itu menempuh pendidikan pada jurusan manajemen. Nah, Kak Rodatul Jana ini juga menempuh pendidikannya di State Islamic University Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Oke Bapak Ibu, tentunya malam hari ini kita akan mendengarkan Kak Rodatul Jana untuk membahas buku Rich Dad Poor Dad kepada Kakak Rodatul Jana. Dipersilakan waktu dan tempatnya, Kak. Oke, terima kasih Kak Lovia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oke, mungkin izin share screen terlebih dahulu ya. Bapak Ibu semuanya, semoga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan fit ya, supaya insya Allah sama-sama bisa maksimal gitu untuk menangkap ilmu baru untuk sama-sama berdiskusi di malam hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan nih oleh tim Intip Diri kepada saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rodatul Jannah atau singkatnya bisa dipanggil Ana. Pada malam hari ini, izin saya ingin memaparkan salah satu buku yang sudah pernah saya baca. Tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Lovia selaku moderator, yaitu bukunya adalah buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Oke. Mungkin Bapak Ibu, kita malam hari ini agak santai aja ya diskusinya. Izin kalau misal saya biasanya kalau misal ngomong di depan gini nyapa audiensnya itu dengan teman-teman supaya apa ya, suasananya tuh agak santai. Kalau misal Bapak Ibu mungkin jadi kayak formal gitu ya, kayak tegang, tapi hari ini kita sharing-sharing biasa aja. Kita coba diskusi untuk memperdalam sebenarnya Robert Kiyosaki ini membahas tentang apa sih di buku Rich Dad Poor Dad gitu. Mungkin sedikit inti dari buku Rich Dad Poor Dad ini, Bapak Ibu, adalah tentang materi atau pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang mungkin tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Buku ini ditulis oleh Robert Kiyosaki. Beliau adalah seorang penulis, seorang pengusaha, dan juga investor asal Amerika Serikat. Pertama kali buku ini dicetak di tahun 1997, berarti kurang lebih 27 tahun yang lalu ya, di tahun 1997. Saya sendiri belum lahir gitu, tapi buku ini sudah ada dan sampai sekarang masih populer sebagai salah satu buku personal finance yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Ini udah kurang lebih diterjemahkan ke dalam 51 bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Kalau yang saya baca ini tentunya bahasa Indonesia ya, karena di sini mungkin agak sulit kalau misal memahami buku yang dalam bahasa Inggris gitu. Oke, kita lihat. Ini ada pertanyaan dulu nih, mungkin Bapak Ibu bisa relate dengan pertanyaan ini. Apakah teman-teman merasa gitu kalau misal ada dari teman-teman di sini yang sudah bekerja, sudah memperoleh penghasilan, mungkin kalau misal tiap bulan, tiap tanggal 25 gitu ya, gajian kita ngerasa happy, merasa senang, tapi tiba-tiba 1 jam kemudian atau mungkin besoknya gitu ya, ngerasa, loh kok tinggal segini uangnya gitu. Uangnya tuh cuma sekedar lewat doang gitu di rekening. Ada mungkin yang merasa kayak gitu? Oke, atau mungkin ada teman-teman pernah kenal sama seseorang yang mungkin mereka tuh sebenarnya berpenghasilan tetap, memperoleh gaji yang rutin tiap bulan. Tapi kelihatannya tuh kok selalu pusing sama masalah keuangan. Tiap bulan tuh ngerasa, aduh tagihanku banyak banget, harus bayar cicilan ini, bayar cicilan itu, beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya belum tiba waktunya gajian lagi, tapi uangnya terasa sudah habis. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi?
Nah, pada malam hari ini kita akan membahas dan semoga nanti jawaban dari pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi dan kira-kira seperti apa kita harus, melakukan supaya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan dengan keuangan kita? Jadi malam hari ini kita agendanya teman-teman akan membahas yang pertama latar belakang dari istilah Rich Dad Poor Dad ini sendiri, kenapa ada istilah ini. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh orang kaya kepada anak-anaknya yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Kemudian kita juga akan belajar, membahas tentang mengatasi rintangan yang dibahas di buku Rich Dad Poor Dad ini dan mencoba belajar bagaimana untuk memulai dalam artian memulai membangun kecerdasan keuangan pribadi kita. Supaya masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan di awal itu tidak terjadi pada diri kita. Oh, oke. Kita langsung aja ke latar belakang istilah Rich Dad Poor Dad. Kenapa ada istilah ini? Jadi, buku ini sebenarnya merupakan buku perjalanan keuangan seorang penulis yang bernama Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki kecil ini Bapak Ibu beliau bersekolah di sekolah yang mungkin bisa dibilang sekolah elit gitu ya. Dan dia itu merasa tertekan sekolah di sekolah tersebut. Kenapa? Karena dia merasa dia itu kondisi keuangannya tidak seperti teman-temannya. Teman-temannya bisa beli mainan yang bagus, bisa beli alat sekolah yang bagus, bisa ikut klub-klub atau komunitas-komunitas bergengsi. Sementara Robert ini nggak bisa karena ayahnya memiliki keterbatasan keuangan. Jadi sebagai anak kecil mungkin mau gabung ke circle-nya juga minder karena dia ngerasa nggak mampu. Gitu. Kemudian di sini Robert memiliki dua figur ayah yang punya pola pikir yang berbeda tentang keuangan. Yang pertama itu ayah miskin. Ayah miskin ini adalah ayah kandungnya Robert Kiyosaki, sementara yang disebut dengan rich dad, rich dad ini ayah kaya. Beliau ini bukan ayah kandungnya, tapi adalah orang yang mengajarkan tentang keuangan. Uh, untuk Robert Kiyosaki dari kecil sampai beliau bertumbuh seperti itu. Ini perbedaan latar belakang dari rich dad sama poor dad atau ayah kaya dan ayah miskin. Kalau misal ayah kaya yang disebut di dalam buku ini adalah sebenarnya beliau adalah ayah temannya, teman satu sekolahnya. Eh, jadi Robert Kiyosaki itu punya sahabat yang namanya Mike. Nah, si rich dad atau ayah kaya ini merupakan ayahnya Mike, ayah sahabatnya. Ayah kaya ini teman-teman sebenarnya tidak memiliki latar pendidikan yang bagus. Dikatakan di buku ini bahwasannya ayah kaya ini bahkan tidak menyelesaikan pendidikan SMP-nya, nggak sampai selesai. Dan beliau ini memiliki latar belakang seorang pengusaha sukses. Di sini diceritakan beliau punya beberapa lini usaha, seperti punya restoran, punya supermarket, punya perusahaan manufaktur, dan berbagai jenis bisnis lainnya. Istilah ayah kaya di sini teman-teman dipakai untuk menggambarkan pada pola pikir kewirausahaan yang dimiliki oleh seorang ayah kaya. Kemudian kita lihat yang ayah miskin. Mohon maaf ya teman-teman kalau misal kayak kata-kata miskin agak kasar, tapi ini yang dipakai di buku ini gitu. Jadi kita sebut sebagai poor dad ini ayah miskin. Ayah miskin ini adalah ayah kandungnya Robert Kiyosaki. Beliau ini sebenarnya berpendidikan tinggi, bahkan punya gelar PhD dari salah satu universitas bergengsi gitu di Amerika. Kalau nggak salah dari Stanford University. Kemudian beliau ini sebenarnya punya pekerjaan yang stabil sebagai pengajar, sebagai dosen di salah satu universitas. Tetapi meskipun dia tuh berdedikasi gitu ya, mengabdikan dirinya untuk negara, mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dapat penghasilan setiap bulan, tapi beliau ini terus-menerus berjuang dalam keuangannya. Dalam artian ketika dia gajian, dia bayar A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai dia tidak punya tabungan sama sekali. Jadi yang dimaksud miskin di sini bukan berarti dia nggak punya rumah, dia nggak bisa makan ya, tapi untuk kebutuhan dasar terpenuhi tapi tidak ada sisanya gitu, tidak memiliki apa-apa. Jadi tiap bulan itu gajinya habis. Tuh. Jadi istilah ayah miskin ini sebenarnya dipakai untuk menggambarkan pola pikir umum tentang keuangan yang dianut oleh orang-orang berpendidikan. Yang digambarkan di sini itu adalah orang yang bekerja untuk orang lain, orang yang bekerja untuk negara gitu ya, yang memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, tapi
tetap berjuang dengan keuangan gitu, bergelut dengan permasalahan keuangan yang sama. Ini disebut sebagai ayah miskin. Kemudian kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh orang kaya kepada anaknya. Pelajaran yang pertama itu adalah orang kaya tidak berjuang untuk tidak bekerja untuk uang. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Jadi di sini ada sebuah pola pikir yang berbeda dari antara ayah kaya dan ayah miskin. Ayah kaya ini punya satu orang ayah, yaitu ayah miskin, dia itu punya pola pikir cinta terhadap uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang yang terlalu cinta sama uang adalah orang jahat. Ini adalah mindsetnya ayah miskin. Sementara ayah yang satunya, yaitu ayah kaya, dia punya mindset kurangnya uang adalah akar dari segala kejahatan. Bisa dilihat ya perbedaan mindset antara ayah miskin dan ayah kaya. Yang satu dia benci uang, maksudnya benci orang kaya, benci kekayaan, tapi sebenarnya dia butuh. Tapi yang kedua dia justru berpikir bahwa kalau misal orang kekurangan uang, itu adalah akar dari segala kejahatan. Ini mindset yang berbeda dari dua orang ayah yang dimiliki Robert Kiyosaki. Nah, sebenarnya di buku ini teman-teman dikisahkan perjalanan keuangan Robert Kiyosaki. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa Robert Kiyosaki merasa tertekan karena dirinya merasa tidak seperti teman-temannya yang bisa ikut klub bergengsi, bisa beli mainan-mainan mahal. Akhirnya Robert Kiyosaki bertanya kepada ayahnya, ayah kandungnya, ya, ayah miskin. Dia tanya, "Ayah, gimana caranya aku bisa seperti teman-teman? Gimana caranya aku mendapatkan uang banyak?" Ayah miskin menjawab, "Seandainya aku tahu jawaban itu, Nak. Kalau misal saya tahu jawaban itu, saya sudah menjadi kaya. Tapi kamu lihat kehidupan saya sekarang, kehidupan kita sekarang seperti apa. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak." Ayah miskin ini menyarankan kepada anaknya, kepada Robert Kiyosaki, "Coba kamu tanya ayah temanmu, ayah Mike. Saya lihat beliau adalah seorang pengusaha sukses di kota ini. Perusahaannya sedang berkembang di mana-mana dan saya yakin suatu hari dia akan menjadi pengusaha terkemuka di negeri ini." Akhirnya, eee, Robert Kiyosaki pun mendatangi ayahnya Mike gitu ya, bertanya kepada ayah kaya. Ayahnya Mike yang nantinya disebut sebagai ayah kaya. "Ayah, bagaimana caranya untuk mendapatkan uang banyak?" Sebagai seorang praktisi gitu ya, ayah kaya ini kan seorang entrepreneur. Jadi beliau ini mengajarkan Robert untuk bagaimana cara mendapatkan uang bukan dengan teori, bukan dengan ceramah, tapi dengan tindakan. Waktu itu Robert Kiyosaki diminta untuk bekerja di salah satu swalayan miliknya, diminta untuk bekerja part-time selama 3 jam tiap hari Sabtu yang dibayar sama uang 30 sen kalau nggak salah. Udah tuh dijalanin sama Robert Kiyosaki tiap hari Sabtu. Oh iya, awalnya sebelum Robert Kiyosaki mengiyakan permintaan untuk bekerja tiap Sabtu dan dibayar 30 sen, Robert Kiyosaki tuh sempat galau gitu ya, sempat bingung. Aduh, gimana ya? Hari Sabtu itu jadwalku untuk bermain bisbol sama teman-teman. Bisbol itu mungkin salah satu olahraga populer gitu waktu itu. Mungkin kalau sekarang sepak bola, tapi dulu yang populer itu bisbol gitu. Hari Sabtu adalah jadwalku untuk bermain bisbol. Kata ayah kaya, "Take it or leave it." Ambil atau tinggalkan penawaran ini, penawaran untuk bekerja di swalayan. Robert Kiyosaki waktu itu masih kecil ya, masih berpikir, "Tapi aku pengen main, tapi aku juga pengen belajar." Jadi bingung gitu teman-teman. Akhirnya ayah kaya bilang, "Take it or leave it." Ambil atau tinggalkan sama sekali dan saya tidak akan mengajarimu bagaimana cara mendapatkan uang banyak. Akhirnya setelah dipikir matang-matang, dipikir oleh Robert Kiyosaki, "Oke, aku ambil penawaran ini, saya akan bekerja untukmu selama 3 jam setiap hari Sabtu dengan bayaran 30 sen." Sudah tuh dijalanin bekerja kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan masuk minggu berikutnya, Robert Kiyosaki mulai merasakan, "Kayaknya saya capek banget ya bekerja gitu 3 jam setiap hari Sabtu, mengorbankan waktu main tapi dibayarnya cuma 30 sen." Nah, dari situ Robert Kiyosaki merasa, kayaknya
saya berhak untuk mendapatkan bayaran lebih tinggi daripada ini. Akhirnya dia protes ke ayah. Oke, mohon maaf tadi sempat keluar ya teman-teman, tiba-tiba wifi-nya mati. Sekarang suara saya apakah bisa terdengar Kak Lovia? Kedengeran ya teman-teman? Aman? Oke, alright, kita lanjut. Sampai mana tadi lupa saya. Oke, udah aman ya. Wait. Nah, tadi sampai sini. Oke, kita lanjutin mendongengnya teman-teman. Jadi akhirnya singkat cerita Robert Kiyosaki itu protes ke ayahnya, ke ayah kaya. Saya seharusnya memperoleh bayaran lebih tinggi daripada ini karena udah capek banget gitu, udah mengorbankan waktu bermain, sudah apa ya, bekerja gitu ya, apalagi saya anak kecil, kamu bisa dituntut karena kamu mempekerjakan anak-anak gitu. Dia protes, Robert Kiyosaki kecil protes ke ayah kaya. Akhirnya waktu itu ayah kaya bilang, saya bersyukur karena kamu protes akan hal ini. Itu artinya saya masih bisa lanjut mengajari kamu. Kalau misal kamu terima-terima aja gitu ya digaji 30 sen tiap minggu, maka saya akan bilang saya menyerah untuk mengajari kamu. Jadi emang sengaja ayahnya ini menunggu waktu Robert Kiyosaki capek dan protes. Jadi emang itu adalah salah satu bagian dari pelajarannya. Pelajaran yang dapat diambil di sini adalah ayah kaya mengatakan, kalau misal kamu seumur hidup terus-terusan bekerja untuk orang lain, hal inilah yang akan kamu rasakan. Kamu merasakan bahwa kamu sudah menaruh kerja kerasmu, tapi bayaran yang kamu dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu selalu merasa uang yang saya dapatkan dari perusahaan itu kurang. Jadi kayak ini itu adalah analogi kehidupan yang selalu dirasakan oleh orang-orang yang bekerja untuk orang lain seumur hidupnya gitu teman-teman. Di sini ada quotes dari buku ini, hidup memberikan tekanan untuk kita semua. Sebagian ada yang menyerah, sebagian ada yang melawan. Kebanyakan dari mereka menyerah dan sedikit yang seperti kamu yang mau bertarung. Maksudnya yang mau protes gitu, yang mau menyampaikan ketidaknyamanannya akan keadaan. Gitu. Sampai akhirnya ketika setelah protes itu diberikanlah tantangan baru sama ayah kaya, pelajaran selanjutnya, pelajaran yang kedua. Tapi kali ini Robert Kiyosaki tetap bekerja di kios tersebut di swalayan milik ayah kaya, tapi dengan tidak dibayar sama sekali. Kalau tadi kan dibayar 30 sen, kalau sekarang setelah protes pengen minta kenaikan upah, justru malah nggak dibayar sama sekali. Ayah kaya bilang ini adalah bagian dari pelajaran. Kamu akan mendapatkan pelajaran setelah ini. Sampai akhirnya yang tadinya Robert Kiyosaki mendapatkan uang 30 sen tiap Sabtu karena habis kerja, dia nggak dapat uang lagi tuh karena dia bekerja secara gratis kan setelah kejadian protes itu. Akhirnya mulai berpikir, saya tadinya dapat 30 sen, dengan uang 30 sen ini saya bisa beli komik favorit saya bisa beli mainan favorit saya. Tapi sekarang saya bekerja gratis, nggak dibayar untuk uang, tapi saya pengen tetap beli mainan, gimana ya caranya? Akhirnya di situ dia berpikir ada learning proses di sana, sampai akhirnya di sini diceritakan Robert Kiyosaki menemukan sebuah bisnis, ada ide bisnis, waktu itu ide bisnisnya adalah membuka perpustakaan penyewaan komik. Karena kan Robert Kiyosaki punya koleksi banyak komik nih, karena dia habis bekerja, uangnya selalu dibelikan komik. Akhirnya dia sewakan komik-komik itu ke teman-temannya, dan dari situ dia bisa menghasilkan uang lebih banyak. Jadi dari tekanan yang diberikan oleh ayahnya, oleh ayah kaya dengan bekerja tanpa dibayar, akhirnya dia muncullah ide bisnis itu karena ada tekanan gitu. Jadi di sini kebanyakan dari mereka menyerah dan sedikit yang seperti kamu yang mau bertarung gitu. Bertarung yang akhirnya bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dari bayaran 30 sen itu. Gitu. Maka di sini ada satu quotes lagi yang bilang bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuang uang bekerja
untuk mereka. Maksudnya uang bekerja untuk mereka itu uangnya orang kaya, itu menghasilkan lebih banyak uang lagi, mengundang teman-temannya. Tuh. Oke, ini ada pelajaran yang kedua. Mengapa mengajarkan melek keuangan? Kenapa sih kita harus punya literasi keuangan yang bagus? Nah, ini ada pertanyaan buat teman-teman. Teman-teman bisa nggak ya kira-kira untuk jawab? Tapi kayak di mute ya. Jadi mungkin boleh deh dijawab via chat aja kalau bisa. Menurut teman-teman, rumah ini aset atau bukan? Coba adakah yang bisa menjawab? Bisa. Bukan aset. Oke, nih kata Kak Septriana bukan aset. Kata Kak Immanuel aset. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Rumah ini aset atau bukan? Baru 2 orang yang menjawab aset. Oke, liabilitas. Oke. Aset kalau disewakan. Oke. Kata Kak Nurul aset. Rumah itu kebutuhan. Rumah tinggal bukan tergantung ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Menurut teman-teman, mobil ini aset atau bukan? Aset atau bukan? Aset kalau disewakan, bukan aset. Bukan katanya, bukan aset. Hehe, oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah merespon. Kalau masih ada yang mau jawab nggak apa-apa, dijawab ya, rumah dan mobil itu menurut teman-teman aset atau bukan. Oke, pelajaran yang kedua tentang kenapa kita harus melek keuangan, teman-teman. Aturan yang pertama, bedakan antara aset dan liabilitas. Belilah aset. Jadi kalau di buku ini pengertian aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong saya, ke dompet saya, ke rekening saya. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong saya. Ini ada diagramnya, bisa dilihat. Jadi yang namanya aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Sementara liabilitas itu adalah sesuatu yang mengeluarkan uang. Nah, setelah tahu pengertiannya, mungkin kita balik lagi ke pertanyaan ini, teman-teman. Kira-kira rumah ini aset atau bukan? Muter-muter ya, kita setelah tahu nih pengertiannya bahwa aset itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong saya. Jadi kira-kira rumah ini aset atau bukan, teman-teman? Bukan, oke. Mobil, rumah dan mobil ya, kita tanyanya bukan. Oke. Jadi mungkin nih yang udah mulai menjawab bukan, mungkin udah ada sedikit gambaran ya tentang perbedaan antara aset dan liabilitas. Nah, jawabannya adalah bukan ya, teman-teman. Selamat untuk yang menjawab bukan. Oke, jadi banyak orang yang mengira punya rumah, punya mobil adalah memiliki aset, padahal itu salah menurut buku ini. Ini ada perbedaan persepsi tentang rumah antara rich dad dan poor dad. Menurut ayah kaya, punya rumah itu adalah liabilitas. Sedangkan menurut ayah miskin, rumah itu adalah aset. Kenapa menurut ayah kaya rumah adalah liabilitas atau beban atau kewajiban? Karena ketika kita punya rumah, teman-teman, ada uang yang harus kita keluarkan. Apa sih uang yang kita keluarkan ketika kita punya rumah? Kita harus bayar sewa rumahnya, kalau misal rumahnya nyicil, kita harus bayar pajak propertinya, kita harus bayar asuransinya, kita harus bayar maintenance-nya, misal pintunya rusak, atau toiletnya rusak, atau mungkin gentengnya bocor gitu ya. Itu kan pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan ketika kita punya rumah dan juga pengeluaran-pengeluaran lainnya. Makanya di sini di buku ini disebutkan ketika kita menghasilkan lebih banyak untuk kewajiban, untuk liabilitas dalam hal ini rumah dan mobil gitu ya, contoh di buku ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh aset yang mengakibatkan 3 kerugian. Kerugian yang pertama, kita itu jadi kehilangan waktu. Kehilangan waktu di mana kalau misal kita alokasikan dananya, kita alokasikan uangnya untuk hal lain, dalam hal ini untuk memiliki aset yang sesungguhnya, aset ini bisa bertambah, bisa bertumbuh, bisa mengundang teman-temannya, bisa mengundang lebih banyak uang. Kita juga kehilangan modal tambahan. Kenapa kita kehilangan modal tambahan? Karena
kalau misal kita alokasikan uang yang kita punya untuk beli rumah atau nyicil rumah dan nyicil mobil ini eee, dialokasikan ke aset, diinvestasikan, itu kita bisa mendapatkan modal tambahan yang akhirnya kita bisa mendapatkan aset lebih banyak lagi. Kalau modalnya lebih banyak, maka, keuntungan yang didapatkan dari aset yang kita investasikan atau aset yang kita putar gitu ya dalam bisnis tentu akan lebih banyak lagi kan teman-teman. Kemudian kita juga akan kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan keuangan. Karena yang namanya pendidikan keuangan itu suatu proses. Ketika kita berinvestasi, di situ ada proses belajar. Kita belajar untuk memilih instrumen investasi mana sih yang kira-kira paling cocok untuk saya. Nah, ketika kita mengalokasikan uang yang kita punya untuk beli rumah dan beli mobil, maka kita kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan keuangan untuk diri kita sendiri. Begitu. Terus, di sini dibahas ada perbedaan diagram arus kas cash flow atau apa ya, arus keluar masuk keuangan antara orang miskin dan orang kaya. Dan orang miskin, kelas menengah, dan orang kaya. Di sini bisa dilihat teman-teman, kalau misal orang miskin, itu dia bekerja dari bekerja itu tiap bulannya dia memperoleh salary, memperoleh gaji, kemudian salary-nya itu dia gunakan untuk membayar pajak, bayar sewa rumah, sewa mobil, atau sewa apapun gitu ya, untuk beli makanan sehari-hari, untuk transportasi sehari-hari, untuk beli pakaian, untuk beli A, B, C, D, E, F, G, H, akhirnya lewat doang nih uangnya. Nggak ada yang sama sekali yang masuk ke aset, udah baru masuk pagi, sore udah kemana nggak tahu uangnya yang tadi baru masuk gitu. Ini adalah arus kas orang miskin. Ada lagi arus kas orang menengah, kelas menengah. Ini agak lebih baik, tapi tidak bisa dibilang baik juga, tapi seenggaknya lebih baik dari orang miskin gitu ya. Dia bekerja selama 1 bulan, memperoleh salary, memperoleh gaji. Dia itu ambil katakanlah cicilan mobil, cicilan rumah gitu ya, yang menurut dia adalah aset, padahal bukan. Dari cicilan-cicilan ini akhirnya timbullah liabilitas. Dari liabilitas ini dia harus membayarkan, ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dia bayarkan. Ada pajak, kemudian dia juga harus bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil, bayar student loan gitu ya, bayar credit card, dan lain sebagainya. Lewatlah dia uangnya, tetap asetnya kosong, di sini nggak punya apa-apa. Dia berpikir bahwa mobil dan rumah yang dia miliki adalah aset, padahal sebenarnya bukan. Kemudian di sini ada eh, arus kasnya orang kaya. Kalau dari orang kaya, teman-teman, mungkin dia tetap bekerja 1 bulan, dia memperoleh gaji sebagai sumber income-nya dia. Set di sini. Tapi dia juga punya income lain selain dari gajinya dia. Dari mana? Itu adalah dari asetnya dia. Dari uang yang dia keluarkan untuk dirinya sendiri. Dia beli real estate, kemudian disewakan. Dia beli saham, kemudian dia bisa mendapatkan dividen. Dia membeli obligasi yang dia bisa mendapatkan interest. Dia mempunyai hak intelektual gitu ya, atau apa sih? Haki royalti gitu ya, dapat royalti dari hak intelektualnya dia. Dia juga menyewakan properti yang akhirnya dia memperoleh rental income. Jadi sumber pemasukannya itu nggak hanya dari tenaga atau waktu yang dia keluarkan untuk bekerja, tapi ada sumber pemasukan lain dari aset yang dia miliki. Dari sini asetnya lebih banyak dari liabilitasnya. Dia tetap kok punya cicilan-cicilan, dia tetap kok punya eh, apa hutang konsumtif, tapi hutang konsumtif dan cicilannya dia itu dibayarin sama asetnya dia dari keuntungan yang dia dapatkan dari asetnya. Ini adalah arus kas orang kaya. Oke, di sini ada pertanyaan, kenapa orang kaya makin kaya sementara kelas menengah masih terus-menerus berjuang secara keuangan? Ini ada diagram di buku ini yang mengilustrasikan kenapa orang kaya makin kaya sementara orang miskin dan middle class itu masih tetap struggle sama keuangannya. Di sebelah kiri ada the rich get richer. Kenapa orang kaya makin kaya? Karena semakin banyak aset yang dia peroleh, maka semakin banyak juga income-nya dia. Nilai income-nya dia yang didapatkan dari asetnya itu nggak sebanding sama expenses atau pengeluarannya dia. Jadi kalau misal ketika dia dapat hasil dari sewa rumah gitu ya, rumahnya dia disewakan 100 juta per tahun. Kemudian dari 100 juta itu
dia dipakai untuk bayar cicilan, bayar kebutuhan sehari-harinya dia, ternyata masih ada sisa nih 20 juta per tahun. Dia taruh lagi di kolom aset, dia beliin sesuatu yang akhirnya bisa menghasilkan uang lagi, dia beli saham, akhirnya dia bisa menghasilkan dividen, dia belikan suku atau obligasi, akhirnya bisa mendapatkan bunga dan lain sebagainya. Jadi makin banyak kekayaan yang dia simpan di aset, makin banyak pula aset yang dia miliki. Akhirnya orang kaya makin kaya. Sementara kelas menengah itu terus-menerus berjuang secara keuangan karena income atau pendapatan yang dia punya itu nilainya sama besarnya, sama pengeluaran yang dia butuhkan, yang dia keluarkan. Gitu. Kayak misal di sini tuh ada analogi, kita waktu kecil mainannya itu mobil-mobilan, tapi makin kita besar, makin kita sudah dewasa gitu ya, yang kita pengen apa? Kita pengen punya mobil beneran, kita pengen punya rumah beneran. Akhirnya kita cicil mobil, cicil rumah dan lain sebagainya. Akhirnya pengeluaran kita itu juga makin besar. Pendapatan kita makin besar, pengeluarannya juga makin besar dan tidak ada yang tersisa di kolom aset di sini. Akhirnya dia seumur hidup bekerja, struggle sama keuangannya dia. Tuh. Di sini di buku ini juga disebutkan kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja untuk tiga pihak. Pihak yang pertama untuk perusahaan, kemudian pihak yang kedua untuk pemerintah, pihak yang ketiga untuk bank. Kita bekerja untuk perusahaan, kemudian dapat gaji gitu ya setiap bulan. Gaji kita tetap segitu. Mungkin ada kenaikan sekian persen per tahun, tapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan. Jadi kita bekerja untuk perusahaan. Kemudian setelah kita bekerja, kita dapat gaji, pasti ada potongan pajak yang harus kita bayarkan ke pemerintah. Jadi kita bekerja untuk pemerintah. Terus setelah itu kita ambil cicilan rumah, ambil cicilan mobil, ambil cicilan yang lain-lain yang sebenarnya kalau misal teman-teman sadari, mungkin ketika kita beli rumah cash contohnya harganya 300 juta. Ketika kita ambil cicilan, maka harga rumah itu jadi hampir 2 kali lipat harga aslinya gitu ya kalau dihitung-hitung. Jadi kita orang kelas menengah di sini digambarkan mereka bekerja untuk bank gitu, untuk membayar cicilan, untuk membayar bank gitu. If you are one of these people, congratulations, you are trapped in the rat race. Kalau misal teman-teman ada di siklus ini gitu ya, bekerja untuk perusahaan, bekerja untuk pemerintah, bekerja untuk membayar cicilan bank. Congratulations, you are trapped in the rat race. Teman-teman itu terjebak di balap tikus. Kalau di buku ini disebutkan, balap tikus ini dalam artian teman-teman terus mengulang siklus kehidupan yang sama. Pagi berangkat kerja, dapat gaji, gaji didapat, bayar ini, bayar itu, dan tidak ada yang tersisa untuk diri kita. Jadi kita merasa seolah sedang mengejar sesuatu padahal kosong, nggak ada yang kita dapatkan dari itu. Karena kita bekerja untuk tiga pihak tadi, kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri. Gitu. Oke. Pelajaran yang ketiga, uruslah bisnis Anda sendiri. Nah, tadi kan ada rat race gitu ya, orang yang terjebak di siklus kehidupan yang gitu-gitu aja, yang seolah sedang mengejar sesuatu padahal tidak ada yang kita dapatkan gitu. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari rat race, dari balap tikus? Jawabannya sederhana. Kita harus mulai mengakuisisi aset. Kita bekerja, bayarlah diri kita terlebih dahulu dengan memasukkan penghasilan kita ke kolom aset. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman. Apa bisnis yang dijalankan perusahaan berikut? Teman-teman tahu perusahaan ini? Apa bisnis yang dijalankan perusahaan berikut? Boleh ini ya, boleh sambil dijawab di kolom chat. Kira-kira bisnisnya apa nih perusahaan ini? Properti, properti, ya oke makanan. Ada lagi, boleh kalau bisa waralaba, properti, franchise, waralaba. Oke, makanan gitu ya, jualan kentang, jualan burger. Oke. Kalau misal teman-teman yang berpikir bahwa McDonald itu jualan waralaba, McDonald itu jualan burger, McDonald itu jualan kentang, sebenarnya ya betul sih, cuma bukan itu jawabannya teman-teman. Ternyata setelah ditelusuri gitu ya dari buku Rich Dad Poor Dad ini,
McDonald itu dia pemilik tunggal real estate terbesar di dunia. Mereka ini punya ribuan lahan yang setiap persimpangannya, setiap perempatannya itu di sudut yang paling berharga pasti ada McD-nya di sana. Jadi sebenarnya real estate itu milik McD, mereka membangun McD di dalamnya, dijual-jual-jual propertinya, akhirnya dia mendapatkan keuntungan dari penjualan properti setelah orang-orang tinggal di real estate tersebut. Bisnis McDonald-nya tetap jalan dong, karena orang-orang kalau misal mau makan, beli fast food sambil berangkat kerja, belinya di McD. Akhirnya dia terus mendapatkan keuntungan. Jadi McD ini sebetulnya bisnis utamanya bukan jualan burger, bukan jualan kentang, tapi jualan real estate. Gitu. Nah, di sini tadi ada, nah jawabannya sederhana, mengakuisisi aset gitu ya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan aset? Tadi kan kita sudah dipaparkan ya, aset itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke rekening saya, ke kantong saya. Nah, contoh-contoh aset ini teman-teman di buku ini disebutkan ada yang pertama bisnis. Bisnis yang tidak memerlukan kehadiran saya, tapi saya bisa mempekerjakan orang lain untuk menjalankan atau mengelolanya. Jadi kita membayar profesional-profesional untuk memikirkan bagaimana caranya bisnis ini tetap jalan dan tetap menguntungkan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah saham. Kita juga bisa mulai mengakuisisi aset, membayar diri kita dengan membeli saham. Dari saham ini kita bisa memperoleh keuntungan berupa dividen ataupun capital gain. Kemudian disebutin juga ada obligasi. Dari obligasi yang teman-teman beli ini bisa dapat kupon, bisa dapat interest. Teman-teman juga bisa mengalokasikan asetnya ke real estate. Beli di harga murah, ketika harganya naik dijual lagi, akhirnya mendapatkan passive income, mendapatkan uang. Itu. Di sini juga ada surat utang, ada royalti. Mungkin barangkali teman-teman punya eh, keahlian di bidang seni seperti musik atau mungkin ada karya-karya yang bisa dipatenkan dan ketika orang lain menggunakan karyanya teman-teman bisa mendapat royalti, itu juga termasuk contoh aset. Atau apapun yang bisa menghasilkan pendapatan. Barangkali teman-teman ada yang punya channel YouTube, yang YouTube-nya udah bisa pakai AdSense gitu ya, yang teman-teman kerja satu kali bikin video, kemudian secara rutin gitu ya upload video dan akhirnya sudah bisa dimonetisasi, sudah bisa di AdSense dan lain sebagainya, mendapatkan passive income dari YouTube tersebut. Itu juga termasuk aset. Seperti itu. Nah, di buku ini disebutkan start minding your own business, keep your daytime job, to start buying real assets, not liabilities. Jadi, mungkin mulai sekarang teman-teman bisa mulai untuk mengurus bisnisnya sendiri. Buku ini tidak meminta teman-teman untuk, oke deh, besok gue mau resign, nanti di hari Senin aku mau resign. Enggak harus kayak gitu. Tapi teman-teman bisa mulai untuk beli aset yang benar-benar real, yang aset yang bukan liabilitas, bukan cicilan rumah, bukan cicilan mobil, tapi aset sesuatu yang bisa menghasilkan uang ke kantong saya. Karena di buku ini disebutkan uang saya adalah karyawan yang harus bekerja untuk saya. Dia harus mendatangkan teman-temannya lebih banyak lagi. Tuh. Nah, ada pelajaran keempat, teman-teman, yaitu tentang sejarah pajak dan korporasi. Di sini diceritakan ayah kaya bermain cerdas. Dia membayar pajak melalui korporasi, rahasia terbesar orang kaya. Di sini, oke, ada sejarah sederhana teman-teman dari pajak gitu ya yang disebutkan di buku ini. Awalnya di Amerika itu tidak ada yang namanya pajak penghasilan. Jadi pemerintah Amerika itu hanya menarik pajak dari masyarakatnya ketika ada keperluan untuk perang gitu. Kalau misal perang kan berarti butuh pendanaan yang banyak. Nah, itu baru ditarikin pajak dari rakyat. Jadi bukan sesuatu yang harus dibayar setiap bulan seperti sekarang. Kemudian waktu terus berlalu gitu ya, akhirnya pemerintah ada ide gagasan baru. Pajak ini ditarik tidak hanya saat perang, tapi saat ya lagi keadaan adem ayem juga orang-orang tetap ditarikin pajak. Waktu itu masyarakat protes karena istilahnya kan gue yang kerja, kenapa lu minta duit gue gitu. Orang-orang waktu itu ada ceritanya di sini ada demo besar-besaran gitu ya, protes besar-besaran dari masyarakat sampai akhirnya di sini ada ide, ada gagasan yang mengungkapkan bahwa
pajak ini adalah Robin Hood modern. Teman-teman tahu kan cerita tentang Robin Hood yang dia itu mencuri dari orang kaya yang kemudian, hasil curiannya ini diberikan kepada orang miskin. Nah, akhirnya konsep itu disetujui oleh sebagian kecil masyarakat gitu ya, bahwa hanya orang-orang kaya yang membayar pajak. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika pemerintah sudah merasa kayak enak juga ya dapat uang banyak gitu ya dari masyarakat, akhirnya diterapkanlah kebijakan baru yang harus membayar pajak itu tidak hanya orang kaya, tapi orang miskin juga ditarikin pajaknya. Tapi, orang kaya selalu punya cara untuk menghindari pajak. Gimana caranya? Adalah dengan membangun korporasi atau sebuah perusahaan. Dan cara untuk menghindari pajak melalui korporasi ini adalah cara yang legal ya, karena diperbolehkan. Untuk orang kaya, korporasi bagi mereka itu diibaratkan seperti kapal pelayaran. Mereka punya beberapa kapal. Misal ini perusahaan kalau, ayah kaya berarti dia punya swalayan, ini punya restoran, ada perusahaan manufaktur. Dia itu mempekerjakan orang-orang untuk bekerja di sini agar kapal ini bisa tetap berlayar, gitu ya. Ayah kaya tidak perlu terlibat langsung di dalam kapal ini. Tapi mereka, ayah saya mempekerjakan orang-orang ahli, orang-orang profesional untuk, mengurus bisnisnya yang akhirnya bisa mendatangkan uang yang lebih banyak ke kantong ayah saya. Dan kalau misal ternyata kapalnya tenggelam, ya untuk orang kaya itu nggak masalah, toh dia masih punya kapal-kapal yang lain. Tapi untuk orang yang kerja di kapal ini, ketika kapalnya tenggelam, otomatis mereka bakal kelabakan gitu ya, kelimpungan, "Aduh gimana ini kapalnya tenggelam?" Gitu, ini diceritakan di buku ini seperti itu. Nah, melalui bisnis teman-teman, orang kaya itu jadi perbedaan bayar pajak antara perusahaan, antara korporasi sama pajak perorangan, itu kalau misal korporasi, misal korporasi ini dapat penghasilan 10 juta. Dari uang 10 juta ini dia, belikan untuk beli A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai akhirnya tersisa 1 juta. Nah, dari 1 juta ini kena pajak, katakanlah pajaknya 20% gitu ya. 20% dari 1 juta berarti 200 ribu. Nah, yang harus dibayarkan korporasi ke pemerintah itu cuma 200 ribu karena tadi 9 jutanya udah habis untuk beli A, B, C, D, F, G, H. Sementara untuk karyawan, untuk, karyawan yang bekerja di perusahaan gitu ya, ketika mereka dapat gaji, habis dapat gaji tuh langsung dipotong pajak. Jadi perbedaannya itu kalau misal korporasi dia dapat bayaran, dia bisa belanjain sepuasnya dia, sisanya baru ditarikin pajak. Kalau misal pajak karyawan, pajak perorangan, ketika dia dapat gaji, langsung bayar pajak dan sisanya nih baru bisa dibelanjakan. Jadi ketika korporasi bayar pajaknya cuma 200 juta gitu ya, contohnya 20%, perorangan dia bayar pajaknya 20% artinya 2 juta gitu. Ini angka 20% ngarang-ngarang aja ya teman-teman, aslinya mungkin nggak segitu nominalnya. Oke, pelajaran yang selanjutnya adalah orang kaya menciptakan uang. Oh ya, di buku ini diceritakan, di sini sebentar. Oke. Orang kaya menciptakan uang. Di sini sebenarnya diceritakan lebih detail tentang metode yang digunakan oleh Robert Kiyosaki ketika dia bisnis. Dia kan berbisnis real estate. Jadi diceritakan trik-triknya dia cara menemukan properti atau real estate yang sekiranya harganya akan naik beberapa tahun ke depan. Jadi dijelaskan lebih detail di buku ini. Mungkin kalau misal teman-teman yang tertarik untuk berbisnis real estate, bisa banget untuk dibaca lebih detailnya. Di sini di buku ini disebutkan sebuah transaksi keuangan itu bukan judi kalau misal teman-teman tahu apa yang kalian lakukan untuk uang tersebut. Sementara kalau misal kalian contohnya beli apa ya, beli saham gitu ya, nyoba untuk pengen investasi di saham. Tapi teman-teman nggak tahu sebenarnya saham itu apa sih. Nah, cuma taruh doang, habis itu beli saham dan berharap harganya akan naik. Nah, itu termasuk judi karena teman-teman nggak ngerti, nggak tahu sebenarnya saham itu apa, cara kerjanya bagaimana, gambling itu termasuk judi. Tapi kalau misal teman-teman memahami dengan betul transaksi keuangan
saham itu seperti apa, sudah melakukan analisis fundamentalnya, sudah melakukan analisis teknikalnya, maka itu tidak dikategorikan sebagai judi atau gambling gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pelajaran keenam. Pelajaran keenam yang didapatkan dari ayah kaya adalah kita bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Karena pekerjaan yang terjamin ada di sini ada perbedaan sudut pandang antara ayah kaya dan ayah miskin. Kalau menurut ayah miskin, ayah yang berpendidikan, pekerjaan yang terjamin adalah segalanya. Misal berprofesi sebagai dokter, sebagai koki, sebagai insinyur dan lain sebagainya, itu menurut ayah berpendidikan adalah segalanya. Sementara menurut ayah kaya belajar adalah segalanya. Jadi ini bukan tentang kita bekerja di bidang apa, tapi tentang hal apa yang kita pelajari dari bidang itu. Karena ayah kaya itu kalau di buku ini disebutkan paling anti banget sama yang namanya punya spesialisasi di bidang tertentu, hanya satu bidang tertentu. Karena ketika semakin Anda bergantung pada semakin Anda terspesialisasi keahliannya, semakin Anda bergantung pada spesialisasi itu. Artinya kita tidak memperoleh sumber penghasilan yang lain selain dari spesialisasi itu. Gitu. Di sini ayah kaya menyarankan kita harus punya pengetahuan di berbagai bidang. Karena ayah kaya ini kan dia punya mindset sebagai entrepreneur gitu ya, backgroundnya sebagai pengusaha. Maka dia harus tahu bagaimana di bidang akuntansi itu seperti apa, di bidang pemasaran itu seperti apa, di bidang hukum itu seperti apa gitu. Jadi ayah kaya itu menyarankan untuk belajar banyak hal, tidak hanya di satu spesialisasi saja. Tuh. Kemudian selanjutnya, ini ada IQ keuangan, ini yang tadi hal-hal yang menurut ayah kaya akan meningkatkan IQ keuangan kita ketika kita akan mengurus bisnis kita sendiri. Hal-hal yang harus kita ketahui yang pertama adalah akuntansi. Akuntansi ini kemampuan kita membaca angka, kemampuan kita untuk menganalisis, oh ini perusahaan ini akan menghasilkan keuntungan sekian dalam tahun sekian. Oh, perusahaan ini rugi dan lain sebagainya. Kita harus belajar akuntansi. Kemudian yang kedua itu investasi. Investasi ini ilmu uang menghasilkan uang yang tadi aset itu tadi bagaimana caranya kita membuat uang yang kita miliki itu mendatangkan lebih banyak uang lagi, menghasilkan lebih banyak uang lagi, mendatangkan teman-temannya. Itu. Yang selanjutnya adalah kita harus memahami pasar. Kalau misalnya kita mau jual beli ibaratnya kalau misalnya kita mau jual beli real estate, berarti kan kita harus tahu pasar kita tuh seperti apa, harga normalnya segimana. Kalau misalnya kita mau jualan apa ya, kita mau jualan semangka, berarti kan kita harus benar-benar tahu pasarnya yang suka semangka itu daerah mana, jenis-jenis semangka itu seperti apa. Kita harus belajar tentang ilmu penawaran dan permintaannya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa kita perlu sekali untuk memiliki pengetahuan tentang hukum. Karena dengan memiliki pengetahuan tentang hukum, kita bisa ngakalin supaya nggak bayar pajak terlalu banyak, tapi dengan cara yang tetap legal, dengan cara yang aman gitu. Tidak menyalahi aturan yang sudah berlaku, aturan negara yang sudah berlaku. Dengan mempelajari hukum, kita juga bisa memiliki perlindungan dari tuntutan hukum karena kita mengerti. Gitu. Kemudian, yang selanjutnya kita bahas tentang mengatasi rintangan. Di sini saya bahas satu poin yaitu rintangan yang biasanya kita rasakan ketika kita mau memulai untuk berinvestasi, ketika kita mau memulai untuk bisnis gitu ya. Hambatan yang biasanya terjadi adalah rasa takut kalah. Di sini digambarkan bagi seorang pemenang, kekalahan itu memberikan mereka inspirasi. Sementara bagi pecundang, kekalahan mengalahkan mereka. Nah, mungkin bisa digambarkan ketika seorang pemenang gitu ya, dia berlomba. Contohnya mungkin lomba lari. Kalau misal seorang pemenang, dia yang punya jiwa pemenang, ketika dalam suatu perlombaan ternyata dia nggak berhasil dapat juara satu, saya benci kekalahan. Akhirnya kekalahan itu menginspirasi saya, oke, untuk kompetisi yang selanjutnya saya harus juara satu. Nggak apa-apa kali ini gagal, tapi kompetisi selanjutnya saya harus jadi juara satu. Gitu. Jadi
terinspirasi dari kekalahan itu untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi, seseorang yang lebih baik lagi. Sementara bagi pecundang, kekalahan itu mengalahkan mereka. Ketika saya ikut lomba lari, ternyata saya nggak juara satu. Akhirnya menyerah gitu aja. Oke, mungkin aku nggak bakat nih di lari, gitu. Oke, terus yang selanjutnya, alasan sebagian besar orang kesulitan keuangan adalah karena mereka bermain aman. Mereka bermain untuk tidak kalah, bukan bermain untuk menang. Mereka takut kalah, jadi mereka menghindari permainan. Jadi di sini tuh di buku ini diceritakan Robert Kiyosaki waktu itu mau membeli suatu perusahaan. Di perusahaan ini berdasarkan analisis atau rekomendasi dari brokernya dia, perusahaan ini akan memberikan keuntungan sebesar 16% per tahun. Ketika Robert Kiyosaki bercerita, saya akan berinvestasi di perusahaan ini. Ada satu temennya yang bilang, kamu jangan berinvestasi di perusahaan itu tidak memiliki prospek yang bagus. Kata Robert Kiyosaki, emang kamu udah pernah investasi di sana? Belum, kata temennya gitu. Jadi si temen ini main aman, dia nggak mau mengambil resiko, padahal dia belum pernah mencoba untuk berinvestasi di perusahaan itu. Rasa takut akan kekalahan menghalangi dia untuk memperoleh keuntungan, potensi keuntungan yang mungkin dia dapatkan kalau misal dia berani mengambil langkah untuk berinvestasi di suatu perusahaan gitu. Oke, ini adalah yang terakhir, memulai membangun kecerdasan keuangan. Eh, ini tuh kalau nggak salah ada diceritakan dalam buku ini, Robert Kiyosaki mengunjungi suatu tempat di mana di situ tuh ada kayak tempat penambangan emas gitu. Di situ ada seorang tambang emas yang sedang bekerja. Dia bertanya, emasnya ada di mana? Kata seorang penambang, ini, semua ini emas. Tapi mungkin kalau misalnya nggak terlatih, nggak bisa melihat bahwa ini emas. Jadi sebenarnya dianalogikan sebenarnya kesempatan itu ada di mana-mana, teman-teman. Tapi mungkin kita tidak terlatih untuk melihat adanya kesempatan itu. Emas itu sebenarnya ada di mana-mana. Tapi karena kita bukan seseorang yang terbiasa untuk melihat sesuatu sebagai peluang, kita nggak melihat itu sebagai peluang. Akhirnya peluang itu terlewatkan begitu saja. Gitu. Nah, ini disebutkan di buku ini langkah-langkah untuk meningkatkan kejeniusan keuangan. Bagaimana caranya kita untuk memulai membangun aset kita sendiri yang akhirnya nanti aset tersebut bisa memberikan lebih banyak, mendatangkan lebih banyak uang lagi. Di sini langkah-langkah yang pertama, temukan alasan yang lebih besar daripada kenyataan. Kalau di buku ini diceritakan Robert Kiyosaki itu memiliki semangat untuk menghasilkan uang dari tekanan yang dia rasakan ketika kecil, ketika dia merasa rendah diri, ketika dia merasa dia nggak sama seperti teman-temannya. Dari situ dia menemukan semangat, oke, aku pengen punya mainan yang bagus seperti mereka, aku pengen join klub-klub bergengsi seperti mereka, maka aku harus mendapatkan uang yang lebih banyak. Gitu. Nah, teman-teman bisa menemukan alasannya sendiri karena kekuatan semangat adalah atau motivasi dalam diri adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, buatlah pilihan setiap hari karena pilihan yang kita lakukan adalah suatu kekuatan untuk diri kita. Contohnya, mungkin di malam hari ini di jam segini teman-teman bisa memilih untuk rebahan, scroll TikTok, nonton apa sih nonton TV dan lain sebagainya. Tapi teman-teman memilih untuk hadir di tempat ini, memilih untuk kumpul di Zoom ini gitu ya, belajar hal baru, berdiskusi hal baru. Itu adalah setiap pilihan yang kita pilih pada hari ini akan akan memberikan dampak ke depannya gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa pilihan-pilihan yang kita pilih setiap hari adalah pilihan yang bisa mendatangkan manfaat positif untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, memilih teman dengan cermat karena mungkin teman-teman pernah mendengar istilah bahwa kita merepresentasikan teman-teman kita itu merepresentasikan bagaimana diri kita. Di sini Robert Kiyosaki itu diceritakan dia berteman sama dua jenis orang. Dia berteman sama orang kaya, tapi dia juga berteman sama teman-temannya yang miskin. Dari teman-temannya yang kaya, dia bisa belajar gimana caranya untuk memperoleh kekayaan. Oh, ternyata orang kaya ini memperoleh kekayaannya dengan cara seperti ini. Nah, dari teman-temannya yang miskin, Robert Kiyosaki belajar, oke, aku tidak akan melakukan hal-hal ini supaya aku tidak menjadi miskin seperti mereka gitu. Jadi dari setiap teman kita bisa mengambil pelajaran, mengambil
hal-hal yang sekiranya bisa kita lakukan dan bisa kita hindari untuk memperkuat kejeniusan keuangan kita. Kemudian kuasailah sebuah formula, lalu pelajari sebuah formula baru. Jadi yang seperti yang tadi disebutkan, kita itu tidak boleh hanya terspesialisasi di suatu keahlian. Karena kalau misal hanya terspesialisasi di suatu keahlian, ketika kita sudah selesai gitu ya, di situ kita nggak punya pilihan yang lain. Jadi sebaiknya kita punya banyak kemampuan, kita belajar formula-formula baru, explore pengetahuan-pengetahuan kita, explore skill-skill kita yang lain. Kemudian bayarlah broker Anda dengan baik. Di sini diceritakan di buku ini, Robert Kiyosaki itu dia membayar brokernya untuk memberikan saran-saran yang baik untuk dia. Kira-kira real estate yang ini dia di masa depan berpotensi untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Jadi jangan ragu untuk membayar orang lain yang punya pengetahuan yang lebih banyak dari kita supaya kita memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Gitu intinya. Kemudian yang selanjutnya, jadilah seorang pemberi Indian. Pemberi Indian ini maksudnya diceritakan di sini suku asli orang Amerika, itu namanya kan suku Indian ya teman-teman. Suku asli Amerika ini dia kalau misal ada turis yang baru datang kemudian mendarat di situ, kalau misal lagi musim dingin, suku Indian itu suka kasih selimut ke pendatang itu. Setelah udah dikasih selimut, udah mulai merasa hangat, ditagih bayarannya, ternyata selimut itu nggak gratis gitu. Di sini diceritakan jadilah seorang pemberi Indian, maksudnya adalah kita itu jangan berharap untuk memperoleh sesuatu secara gratis gitu loh. Masih berkaitan sama poin yang sebelumnya. Kemudian apabila kita berinvestasi, tanyakan seberapa cepat return of investation, ROI itu apa ya? Lupa. Return on investment yang kita dapatkan. Seberapa cepat saya mendapatkan uang saya kembali. Gitu. Kemudian yang ke-8, menggunakan aset untuk membeli kemewahan. Jadi ketika di sini tuh diceritakan ada cerita di mana istrinya Robert Kiyosaki, dia itu punya uang sekian yang uang berapa ya? Contohnya ambillah 1 miliar gitu ya. Uang 1 miliar ini dia pengen belikan mobil mewah. Tapi dibanding dengan membelikan mobil mewah, si istri ini dibelikan satu real estate. Ketika real estate itu harganya sudah naik hampir 2 kali lipat, dia jual lagi real estate-nya, dari keuntungan itu baru dia belikan mobil mewah. Gitu. Jadi dia menggunakan asetnya untuk membeli kemewahan. Tapi dia tetap memperoleh uangnya kembali gitu. Kemewahan itu dia beli dari uang yang dihasilkan oleh asetnya. Kemudian yang ke-9, kebutuhan akan pahlawan. Kita itu butuh sosok role model. Kalau misal kita mungkin pengen jadi seorang pembalap gitu ya, kita punya role model Rossi contohnya. Nah, ketika kita lagi balapan motor, kita bertindak seolah-olah kita adalah Rossi. Nah, ketika kita melakukan hal itu memberikan energi yang berbeda daripada ketika kita balapan dan kita menganggap diri kita sebagai pembalap pemula. Gitu. Jadi, role model adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita ingin membangkitkan kejeniusan keuangan. Kemudian yang ke-10, mengajarlah maka kau akan menerima. Di sini adalah tentang kekuatan bersedekah, tentang kekuatan berderma. Diibaratkan di buku ini, kalau misal kita lagi kedinginan gitu ya, lagi camping kedinginan, ada api unggun yang hampir mati. Kita ngomong ke apinya, "Api, ayo cepatlah besar. Kalau misal kamu besar, aku akan memberikan kamu kayu." Apakah api itu akan besar kalau misal kita nggak memberi kayu ke api tersebut? Gitu. Jadi dianalogikan kita harus memberi kayu dulu, maka si api itu akan besar. Jadi jangan meremehkan kekuatan memberi ke orang lain. Jangan remehkan kekuatan bersedekah ke orang lain. Tuh, di sini penutupannya, uang saya adalah karyawan yang harus bekerja untuk saya. By Robert Kiyosaki. Jadi mulai sekarang teman-teman belajarlah untuk membayar diri kita terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji, mulai membangun aset kita sendiri.
Oke, mungkin segitu aja dari saya teman-teman. Thank you so much for your attention. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Numpang sebentar ya, ada foto di sini ngeksis. Oke, mungkin Kak Lovita saya kembalikan ke Kak Lovita. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Oke. Wah, rame banget ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Rodatul Jana. Sangat seru sekali ya materi kita pada malam hari ini. Tapi saya mohon maaf juga sebelumnya kalau ada sedikit kendala ya atau teknisi. Soalnya agak kurang stabil di sini tadi. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, saya ingin kembali kepada Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi absensinya yang udah ada di kolom chat Zoom. Nah, bagi masuk kepada sesi diskusi, di sini sudah ada yang raise hand nih. Baik, kita persilakan saja kepada Pak Wijanto. Kepada Pak Wijanto disilahkan, Pak. Oh, terima kasih. Bisa didengar ya? Bisa, bisa. Oke, terima kasih, bukunya keren sih itu. Saya juga baca dan ini apakah buku yang baru ini? Kan saya bacanya buku ya tahun 97-an itu yang buku Wah. asli sampai terjemahan itu kan ada ini kuadran-kuadran perilaku itu loh. Ini apa masih ada atau tidak ya di buku yang baru? Karena satu itu, dua ada menurut saya ada banyak gap ya, gap apa ya di setiap rumus tadi untuk dilakukan di Indonesia. Misalkan saya kok kurang setuju misalkan ini debatable ya bahwa tanah dan mobil itu rumah dan mobil itu bukan aset. Karena sistem perpajakan kita di Indonesia itu nganggapnya aset loh. Dua, kalau saya tetap aset karena maka saya tadi kan nyeletuk aja. Kalau nggak punya rumah, gimana? Kalau nggak ada mobil atau transportasi, mau kerja gimana? Jalan kaki dulu, ya kalah kita dengan yang lain. Artinya ada banyak kriteria ketika rumah atau mobil itu dikatakan liabilitas atau kewajiban atau aset. Gimana kalau saya punya mobil dinas atau rumah dinas, misalkan gitu. Atau yang lain, membeli mencicil pun menurut saya masih bagus karena harga tanah tetap naik ya. Jadi itu. Kemudian misal bisnis properti tidak semudah yang dikatakan. Dikontrakkan itu 3 tahun setelah selesai misal, itu perbaikannya juga lebih juga. Atau kos-kosan, dikoskan itu dengan nilai perolehannya itu nggak nutup. Misalkan break even point-nya bisnis itu harusnya 3 tahun, 4 tahun, kalau kos-kosan bisa 15 tahun. Saya ngitung sudah nyoba juga. Jadi artinya itu adalah apa ya passive income kok saya nggak begitu percaya gitu. Itu komentar saya sih. Gitu aja Mbak Raudatul Jana. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Widianto dari Kak Rodatul Jana. Apakah ada tanggapan Kak dari jawaban atau diskusi Pak Widianto tadi, Kak? Oke, terima kasih Kak Lovia. Mungkin mau menanggapi untuk pertanyaan yang pertama dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak Widianto untuk pertanyaan dan tanggapannya. Oke, apakah ada kuadran atau enggak ya Pak? Ya mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak, kuadrannya itu kuadran yang mana? Soalnya sepertinya di buku yang versi terbaru ini tidak dijelaskan lebih detail. Oh, di buku pertama itu ada kuadran pekerja mandiri, pekerja bebas, kemudian bisnismen, ada 4 kuadran gitu. Oh, oke, Dan oke. itu orang harus pindah ke bisnismen. Hmm, Nah, pindah itu harus bikin perilaku yang berbeda. Oke, perilaku yang berbeda misalkan bisnis sambilan. hmm. Saya nggak percaya bisnis sambilan, nggak ada bisnis yang disambil gitu loh. Ya, ya, betul, betul, betul. Gitu kan? Oke. Pasti harus serius. Misalkan kita malam gini jadi penterjemah atau apalah ya. Ya. Atau jadi konten kreator. Hmm, Memang mudah jadi konten kreator gitu kan. betul, Jadi betul. kan butuh fokus. Artinya
kuadran-kuadran yang harus dilalui menurut Robert Kiyosaki itu tahun dulu susah gitu loh, susah dilakukan karena mungkin saya yang bodoh ya karena nggak bisa mencoba itu. Kemudian kalau di Indonesia 2 tahun lalu kita kena COVID, hancur deh itu semuanya bisnis. Betul. Bisnis dan pekerjaan itu hancur semua, rencana itu hilang semua 2 tahun itu. Nah, artinya di buku ini kalau memang tidak ada perubahan bab tentang kuadran perilaku itu berarti bukunya sudah ini ya, sudah direvisi oleh Pak Robert Kiyosaki karena saya dengar beliau juga bangkrut gitu loh. Jadi pernah itu ada seminar di Jakarta, saya ikut kelihatannya. Dia ngomongnya seperti buku, tapi nggak bisa punya jurus gitu loh. Jurus di Indonesia harusnya kiri misalnya atau kanan. Ya dia cuma ngomongnya ya harus punya formula. Lola piye formulanya gimana gitu. Artinya itu memang meledak pas tahun 97-an itu sama dengan buku yang satunya lagi mungkin bagus, Who Moved My Cheese. Siapa yang mengambil ini itu kan Pak Parodi tikus ya yang kehilangan keju. Jadi itu ada. Tapi kalau itu memang buku ini tidak ada ya tidak apa-apa sih. Sebagai pengetahuan keren lah kalau Robert Kiyosaki itu. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Widianto. Jadi untuk pertanyaannya apakah di buku yang sekarang ini ada ataukah enggak gitu ya. Ini saya cek buku yang saya baca Pak Widianto ini cetakan ke-53 di Januari 2020 sudah tidak ada bab yang membahas tentang kuadran yang Bapak maksud. Jadi mungkin karena memang seiring berjalannya waktu teori-teori tentang keuangan juga mengalami perubahan seperti yang tadi Pak Widianto sebutkan ya Pak ya. Ada bisnis-bisnis yang mungkin boom pada tahun 1997 tapi sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Jadi bukunya juga terus-menerus diperbarui, cetakannya, editing dan lain sebagainya. Dan untuk di buku yang saya miliki di tahun 2020 ini sudah tidak ada teori tentang kuadran itu Pak Widianto. Gitu. Dan untuk pernyataan yang selanjutnya tentang bisnis kos-kosan, bisnis kontrakan itu udah nggak relevan karena BEP-nya lumayan lama gitu ya, harus nunggu 15 tahun. Dan kalau misal dihitung-hitung bisa jadi mungkin tidak memperoleh keuntungan karena banyak yang nunggak mungkin atau banyak fasilitas-fasilitas yang harus diperbaiki yang akhirnya pengeluarannya justru lebih banyak daripada pemasukan yang kita dapatkan, daripada passive income yang kita dapatkan gitu ya Pak Widianto ya. Memang betul, saya juga pernah menonton dari seorang YouTuber yang berprofesi, maksudnya kayak dia tuh bergelut di bidang kos-kosan, dan itu juga salah satu challenge yang memang dihadapi kalau misal kita berbisnis di kos-kosan. Dan balik lagi, bisnis itu kan tergantung orangnya. Instrumen investasi itu kita belajar keuangan adalah sebuah journey yang kita jalani seumur hidup. Kita menentukan instrumen investasi mana yang paling cocok menurut saya. Bisa jadi Pak Widianto itu cocok ketika berinvestasi di saham, tapi belum tentu saya cocok dengan profil resiko saham. Ada orang yang mungkin lebih suka menginvestasikan atau menaruh uangnya di deposito, tapi menurut saya deposito itu nggak worth it. Jadi tentang kemana kita alokasikan uang kita, kemana kita menaruh aset-aset kita itu tergantung orangnya. Jadi nggak semua orang harus berbisnis di real estate, nggak semua orang harus menaruh uangnya di saham karena masing-masing orang pasti punya profil resikonya sendiri. Seperti itu Pak Widianto tanggapan dari saya. Terima kasih insight-nya by the way. Seperti itu Kak Rovina. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ana untuk tanggapannya ya dari diskusi dengan Pak Widianto tadi. Baik, di sini sudah ada yang raise hand kembali, yaitu Pak Bangun Pandapotan Huta Julu. Kepada Bapak, dipersilakan Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya juga buku Rich Poor Dad ini tahun 97 sudah saya baca, dan seperti apa yang disampaikan Bapak yang bertanya tadi, ada kuadran-kuadran memang benar ya. Tapi kalau mungkin sudah ada perubahan ya mungkin itu dinamika ya. Jadi memang saya termasuk penggemarnya Robert Kiyosaki dan saya pelaku bisnis juga di samping profesi saya yang tetap gitu. Jadi memang dari pengalamannya saya tidak semuanya apa yang dibilang Robert Kiyosaki itu benar. Cuma menginspirasi kita begitu, menginspirasi kita banyak hal dan bisa nanti kita praktekkan. Dan seperti apa yang disampaikan pembicara yang barusan itu tergantung juga talenta apa yang kita miliki.
Jadi kalau seperti kos-kosan saya sudah bekerja, saya kerjakan. Kemudian tentang persewaan pertokoan sudah saya kerjakan. Tentang persewaan kios sudah saya kerjakan. Bisnis-bisnis lain sudah saya kerjakan juga. Nah, tergantung dari talenta-talenta kita juga ternyata. Tapi memang banyak sekali hal-hal yang menginspirasi dan sangat bagus ya dari Robert Kiyosaki tentang kita belajar bukan hanya untuk uang. Jadi kita belajar itu untuk kita membangun bisnis sendiri. Kemudian kita memprioritaskan kepada hal-hal yang menghasilkan uang. Dan tentang passive income, ya harus memang kita pertahankan, harus kita bangun. Karena suatu saat kita akan menjadi tua. Dan suatu saat kita akan menjadi tua, kemudian kita akan tidak mampu. Nah, di saat itulah passive income itu kita bekerja. Mungkin ini sebagai masukan aja kepada yang lain. Karena saya selaku pelaku bisnis juga, kemudian saya pelaku apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bangun. Dari Kak Ana sendiri bagaimana Kak? Apakah ada tanggapan nih dari pernyataan Pak Bangun tadi tuh? Ya, iya, terima kasih banyak Pak Bangun dan Kak Lovina. Iya, saya setuju sekali dengan pernyataan yang dikatakan oleh Pak Bangun tadi, bahwasannya kita suatu saat nanti akan menua, kita suatu saat nanti tidak lagi memiliki tenaga untuk bekerja seperti yang kita miliki saat ini. Maka dari itu sekarang mumpung waktu masih muda, teman-teman, kita kumpulkan aset sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika kita sudah menua, ketika kita sudah tidak lagi memiliki kemampuan seperti sekarang, kita masih tetap bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan aset-aset yang dihasilkan oleh aset kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Bangun atas sharingnya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Ana dan Pak Bangun. Di sini kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang bertanya di kolom chat Zoom, yaitu Pak Puja, yang mana di sini beliau bertanya, Robert Kiyosaki selaku penulis dalam bukunya merangkai game online bernama Cash Flower. Apakah pemateri pernah memainkannya? Jika iya, maka seberapa efektifkah game tersebut dalam kehidupan finansial kita? Apa hal yang dapat kita pelajari dalam hal tersebut? Dipersilakan, Kak Ana. Oke, terima kasih Pak Puji dan Kak Lovia atas pertanyaannya. Untuk cash flow game online yang namanya cash flow, kebetulan saya belum pernah coba untuk gamenya sendiri, tapi teman-teman barangkali ada yang mau coba untuk memainkan gamenya, itu bisa diakses di www.richdad.com. Kalau nggak salah situsnya itu, nanti bisa dicoba. Jadi mungkin untuk pertanyaan Kak Puji, saya belum bisa menjawab ya Kak ya, apa yang dapat kita pelajari dari game cash flow tersebut. Tapi kalau dari gambaran yang dihasilkan dari yang ada tertulis di dalam buku yang saya baca, dari permainan game itu kita bisa mengetahui karakteristik kita dalam mengelola keuangan itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melakukan analisis kira-kira keputusan keuangan yang akan kita ambil berdasarkan game yang kita mainkan itu akan seperti apa. Jadi memberikan gambaran. Seperti itu, Kak Puji. Tapi untuk apakah saya sudah pernah memainkan game ini, kebetulan belum pernah. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Lovia. Oke, baik. Terima kasih Kak Ana untuk jawabannya. Baiklah Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya terkait pemateri kita pada malam hari ini, terkait review buku kita pada malam hari ini? Jika masih ada, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jika masih ada boleh tulis di kolom chat Zoom atau untuk raise hand langsung juga dipersilakan kepada Bapak Ibu. Oke, untuk Bapak Ibu dan pemateri kita pada malam hari ini, Kak Rodatul Jana, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Kita sudah sampai di penghujung webinar buku kita pada malam hari ini, yang mana webinar kita pada malam hari ini sangat seru sekali ya. Kita membahas buku Rich Dad, Poor Dad bersama dengan Kak Rodatul Jana tadi. Dan dari buku ini sendiri banyak sekali ya
memberikan pengetahuan ataupun pembelajaran dalam kehidupan kita. Karena tadi kan yang dibahas juga kan tentang keuangan, tentang aset, ataupun ya yang memang kita jalankan sekarang ini sebagai orang dewasa ya, pelakunya adalah orang dewasa ya pada saat ini. Nah, sedikit saya simpulkan dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Ana tadi, bahwasannya terkadang kita itu keliru ya antara aset yang kita miliki. Nah, yang saya tangkap ya, yang disampaikan oleh Kak Ana tadi, bahwasanya aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Misalnya kita punya rumah gitu kan, terus kita sewakan. Nah, itu bisa menjadi aset kita karena nantinya dari sewa rumah itu nanti kita mendapatkan penghasilan uang gitu. Jadi seperti itu. Kemudian dari uang itu mungkin bisa kita jalankan ke bisnis atau kita membayarkannya kepada cicilan atau hal-hal lain yang kita butuhkan. Kemudian juga dari antara orang kaya dan orang miskin juga itu memiliki diagram atau arus kas yang berbeda. Nah, kalau orang miskin itu kan dia akan bekerja ya, atau kemudian dari bekerja itu mendapatkan gaji atau salary, kemudian tuh membayar cicilan atau untuk kebutuhannya sehari-hari dari hasil bekerjanya tadi. Sedangkan orang menengah itu nantinya misalnya mereka mendapatkan gaji, mereka akan tergiur misalnya ingin beli mobil, ingin membeli hal-hal baru. Kemudian dari hal tersebut timbullah cicilan. Akhirnya kan ada liabilitas ya, yang yaitu mengeluarkan uang. Jadi ya ujung-ujungnya sama, habis juga uangnya. Sedangkan kalau orang kaya itu kan dia akan bekerja, kemudian gajinya itu kan akan dimanfaatkannya. Kemudian kalau orang kaya itu kan biasanya punya penghasilan lain dari pekerjaan yang utama ini. Jadi dia banyak sekali bisnis. Jadi saya setuju sekali kalau orang kaya itu akan semakin kaya karena dia penghasilannya tidak pada satu hal aja. Jadi mungkin dari sekarang kita mencoba untuk membangun bisnis ke depannya kita sebagai pelaku utamanya. Jadi uangnya itu masuk kepada diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf karena pada malam hari ini koneksi internet saya kurang stabil dari tadi keluar masuk Zoom. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa sekali, Kak Aradatul Jana. Kemudian kepada Bapak Ibu anggota webinar Intipiri yang telah membersamai pada malam hari ini. Kita akhiri webinar kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak.